Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Masya Allah, semangat sekali ya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Adnan, Ratna, Aulia. Itu sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian duduk rapi terlebih dahulu dan kalian posisikan sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Boleh ya sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat tidak pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ya, tentang lingkungan. Coba ada yang bisa menjelaskan apa ya lingkungan itu? Betul, di lingkungan itu adalah suatu tempat berkumpulnya makhluk hidup dan benda alam yang tidak hidup lainnya. Sedangkan ekosistem itu adalah hubungan timbal baliknya atau ada keterkaitan atau saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau bahkan dengan benda alam yang tidak hidup. Alhamdulillah ya masih pada ingat materi pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelum ke materi pembelajaran hari ini juga, Ibu akan menampilkan satu buah tayangan video untuk kalian coba amati dan kalian simak baik-baik ya. Cikgu, kasihan banget. Pohon ini udah mau mati. Yalah. Kenapa ya? Karena nggak disiram air. Lagi? Kan tak dapat cahaya matahari. Sebab dilindungi ini pokok besar. Betul. Itulah murid-murid cikgu. Dari video yang tadi telah kita tonton bersama, coba ada yang bisa menangkap apa ya maksud dari video tersebut? Ya, video tersebut itu memperlihatkan ada sebuah tumbuhan yang sudah layu karena tidak terkena cahaya matahari dan tidak disirami oleh air. Kalau kita ingat-ingat lagi, Ibu Guru pernah menjelaskan bahwa tumbuhan itu adalah makhluk hidup atau tidak hidup? Betul, makhluk hidup. Nah, sebagai makhluk hidup, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari dan air untuk bertahan hidup. Nah, jadi apakah terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dan tidak hidup? Ya, betul sekali. Jadi terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Lalu, coba kalian sebutkan contoh lain hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan benda alam yang tidak hidup lainnya. Coba ada yang bisa memberikan contoh? Nah, contohnya ikan. Ikan sebagai makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup jika tidak ada air. Karena memang sudah habitatnya ikan itu berada di dalam air. Nah, hari ini kita akan membahas terkait macam-macam ekosistem dan anggotanya. Diharapkan pada pertemuan kali ini, anak-anak dapat mengenali dan menganalisis macam-macam ekosistem. Lalu, anak-anak juga dapat menganalisis dan mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik yang ada dalam suatu ekosistem. Juga, anak-anak dapat mengetahui tentang pentingnya menjaga ekosistem dengan baik. Nah, coba anak-anak boleh buka buku paketnya di halaman 64. Di halaman 64 dijelaskan bahwa di dunia ini banyak sekali macam-macam ekosistem. Contohnya yang ada di sana itu ada 6. Ada apa saja?
Ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem gurun, ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, dan ekosistem-ekosistem lainnya. Lalu juga pada sebuah ekosistem itu terdapat makhluk hidup dan makhluk tidak hidup lainnya. Contohnya misalkan di ekosistem laut itu ada hewan apa ya? Ada hewan ikan hiu, betul. Dan juga ada air, juga ada terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam suatu ekosistem itu terdapat dua komponen utama, yaitu yang tadi Ibu sebutkan, adanya makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Itu disebut sebagai komponen biotik dan komponen abiotik. Boleh anak-anak coba baca dan pahami apa maksud dari komponen biotik dan abiotik yang ada dalam buku paket halaman 65. Baik, dari suatu ekosistem itu penting tidak ya untuk kita menjaganya agar tetap asri? Penting. Kita sebagai manusia perlu untuk menjaga ekosistem agar tetap berjalan seimbang. Lalu, di sini Ibu ada sebuah gambar yang akan ditampilkan untuk kalian coba amati bersama. Coba anak-anak amati bersama dari gambar yang telah Ibu tampilkan. Ini kiranya ada permasalahan apa ya dalam suatu ekosistemnya? Nah, sekarang akan Ibu perlihatkan kembali gambar berikutnya untuk coba kalian bandingkan. Nah, coba kalian bandingkan antara gambar A dan gambar B berikut ini. Dari kedua gambar ini, kiranya gambar mana ya yang mencerminkan suatu ekosistem yang baik? Apakah gambar A atau gambar B? Ya, gambar B. Nah, hari ini Ibu meminta kalian untuk coba mengamati ya permasalahan yang ada dalam gambar yang tadi telah Ibu tampilkan. Juga coba kalian pecahkan permasalahan tersebut sebaiknya bagaimana. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, anak-anak boleh diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan sebuah lembar kerja peserta didik untuk kalian coba pecahkan masalahnya dan tuliskan jawabannya di lembar tersebut. Nah, lalu agar lebih menambah pemahaman dan data baru untuk coba kalian amati untuk memecahkan masalah tersebut, Ibu akan menampilkan satu buah tayangan video kembali. Coba kalian simak baik-baik ya. Yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal ke perangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan berpencar mencari lamun yang masih sehat. Tetapi jangan senang dulu, masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sekarat dan sampah plastik. Di kedalaman 3 hingga 5 meter sampah plastik sudah menyatu dengan karang, sehingga sulit dibersihkan. Sudah kalian pahami bersama videonya? Nah, coba boleh kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya ya, dan mulai kerjakan lembar kerjanya. Lalu, dalam lembar kerja tersebut juga sudah terdapat peta pikiran yang harus kalian isi setelah selesai memecahkan masalah tersebut. Baik, apakah semuanya sudah selesai berdiskusi dan mengerjakan tugasnya? Sekarang, Ibu meminta untuk setiap kelompoknya mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Boleh dimulai dari kelompok pertama? Alhamdulillah anak-anak, seluruh kelompok telah selesai mempresentasikan hasil karyanya. Ibu sangat bangga karena kalian telah menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan dapat berdiskusi dengan baik. Baik, sebelum pembelajaran berakhir, coba kita simpulkan bersama terkait materi pembelajaran yang tadi telah Ibu sampaikan hari ini. Nah, betul sekali apa yang tadi telah disampaikan oleh anak-anak semua ya. Lalu, Ibu akan coba menguatkan pemahaman kalian melalui sebuah lagu yang berjudul Mengenal Macam Ekosistem dan Anggotanya dengan nada Naik Delman. Yuk kita nyanyi bersama.
Pada hari ini kita belajar bersama mengenal macam ekosistem dan anggotanya. Ekosistem laut, sawah, hutan, dan lainnya. Di dalamnya ada dua komponen utama, komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik itu tidak hidup. Itu semua ada dalam ekosistem. Ayo teman-teman kita kenali bersama. Dalam ekosistem laut ada apa saja? Contoh komponen biotik yang ada di sana. Ikan, kerang, ganggang, tumbuhan laut lainnya. Lalu ada juga komponen abiotik, cahaya matahari, air, batu, pasir. Itulah anggota ekosistem di laut. Yuk coba kita pahami bersama-sama. Nah, seperti itu contoh lagu macam ekosistem dan anggotanya yang pada pertemuan berikutnya bisa coba kita nyanyikan bersama kembali. Sebelum ditutup pertemuan kali ini, Ibu mau coba bertanya kepada anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Ya, kita coba ingat kembali. Jadi, apa ya komponen biotik dan abiotik itu? Lalu, apa saja macam ekosistem yang diketahui? Coba sebutkan beberapa anggotanya ya. Alhamdulillah ya, anak-anak sudah paham tentang materi macam-macam ekosistem dan anggotanya. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang peran setiap komponen dalam ekosistem. Jadi, anak-anak boleh coba baca-baca terlebih dahulu di buku paketnya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tadi dibuka oleh pembacaan doa, mari kita tutup kembali pertemuan kali ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Terima kasih juga Ibu ucapkan untuk anak-anak semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat semangat. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.